Gak bisa bahasa Inggris. Apa sama nih? Iya gitu. Baik anak-anak semua, kita mulai sekarang. Baik, tolong dipersiapkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, Pagi. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, selamat pagi semua. Kita mulai pelajaran. Tolong untuk sementara mikrofonnya semua dinonaktifkan dulu agar guru bisa dari. Kalau ada saatnya kalian bisa membuka mikrofonnya semua. Baik ya, minta tolong untuk dinonaktifkan dahulu. Baik, untuk yang pertama, tugas nilai semua, dan yang tidak mengumpulkan mendapatkan nilai 0 atau kosong. Jadi untuk anak-anakku semua, harap disiplin untuk mencek Google Classroom setiap hari. Kalau ada tugas, di setiap tugas itu ada rentang waktu atau batas waktunya. Jadi kalau mengumpulkan atau mengerjakan melewati batas waktu, maka otomatis pekerjaan nilainya menjadi kurang atau bahkan di pelajaran hari ini. Kita melanjutkan tugas yang kemarin, masih ada hubungannya dengan tugas kemarin, yaitu tentang besaran dan pengukuran. Setelah minggu kemarin kalian mengetahui bahwa ilmu pengetahuan alam dibangun atas dasar pengamatan. Minta tolong untuk di mute mikrofonnya. Anim, minta tolong untuk bukan dulu mikrofonnya. Baik. Saya minta tolong untuk di mute dulu mikrofonnya. Oke. Jadi dan kita sudah mempelajari bahwa dibangun atas dasar pengamatan yang ilmiah, yang didasarkan pada adanya data, adanya fakta. Nah, kemarin kalian di tugas itu adalah belajar melakukan pengamatan, memperoleh data seperti panjang, lebar, warna, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ke besaran dan pengukuran. Oke. Pada materi ini, sebenarnya akan seperti ini. Jadi besaran itu nanti akan terbagi turunan. Besaran pokok itu jenisnya ada yang seperti di bawah, mulai panjang waktu sampai intensitas cahaya. Besaran turunan itu ada luas, kecepatan, gaya, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita masuk ke besaran. Apa sih yang sebenarnya dinamakan besaran? Di besaran itu, sebelum kita bagi nanti ada besaran pokok dan besaran turunan, besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dengan angka nilainya. Jadi, di sini saya akan buatkan contoh. Oke, saya akan share papan tulisnya. Baik, tunggu sebentar. Mungkin karena jaringannya kurang bagus. Oh ya, anak-anakku, tolong untuk absen dahulu, saya akan tuliskan nama dan kelas di kolom komentar atau kolom chat di sini. Absen dulu sambil saya mempersiapkan papan tulisnya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Oke, baik. Nggih, Pak.
Baik, yang sudah absennya terlihat di sini, sudah ada beberapa. Terima kasih. Sambil menunggu yang lain absen, saya akan melanjutkan pelajarannya. Baik, tadi besaran. Baik, jadi sesuatu dinamakan besaran. Itu satu, kalau bisa diukur, ini tentunya pakai alat ukur yang sesuai. Nah, punya nilai, kemudian punya satuan. Contoh di sini saya ada kalimat panjang sebuah meja 150 cm. Nah, ini adalah sebuah data, misalnya kalian melakukan pengamatan seperti kemarin, panjang sebuah meja 150 cm. Nah, di sini kita dapat ketahui panjang inilah yang disebut dengan besaran. Nah, panjang inilah yang disebut dengan besaran. Nah, syaratnya tadi, sebuah besaran itu adalah bisa diukur. Besaran panjang ini bisa diukur dengan alat ukur namanya mistar. Bisa juga pakai meteran. Berarti sudah memenuhi syarat. Kemudian, selain bisa diukur dengan alat ukur, disebut besaran. 150 ini adalah nilainya. Kemudian dia punya satuan. Nah, sentimeter ini adalah satuan. Jadi, besaran-besaran ini panjang itu merupakan sebuah besaran karena satu dia bisa diukur dengan alat ukur, yaitu pakai mistar atau penggaris, dia punya nilai dan punya satuan. Nah, kalau tidak mempunyai salah satu syarat, misalnya panjang sebuah meja 150 tidak ada, maka tidak memenuhi syarat besaran. Karena 150 tanpa satuan itu kita akan bingung. Ini 150 ini 150 apa? 150 meter, 150 derajat atau apa? Jadi adanya satuan itu merupakan dikatakan besaran. Jadi panjang meja 150 cm besaran. Tapi kalau hanya dinyatakan panjang meja 150 itu salah karena tidak ada satuannya. Atau panjang meja sentimeter tidak ada nilainya itu juga salah. Kemudian ada juga kalimat kedua misalnya begini. Suhu ruangan adalah 30 derajat Celcius. Nah, suhu ruangan 30 Celcius ini juga merupakan besaran. Yang manakah yang besarannya? Besarannya adalah suhu. Nah, jadi ini adalah besaran suhu. Dia besaran. Suhu diukur dengan apa? Dia bisa diukur dengan termometer. Nah, kemudian nilainya berapa? Nilainya adalah 30. Satuannya mana? Satuannya adalah derajat Celcius. Nah, ini satuan. Atau biasanya menuliskannya tidak pakai kata derajat ini. Kita menuliskannya begini, 30 derajat Celcius. Ini nilai, ini satuan. Jadi punya nilai dan juga punya besar. Nah, baik anak-anak Wisma, sekarang saya punya pertanyaan untuk kalian.
Silahkan dijawab. Misalnya saya mengukur massa 1 karung beras 2 kuintal. Massa 1 karung beras 2 kuintal. Sekarang saya tanya, tolong dijawab bersama-sama. Besaran apa yang saya maksud di sini? Massa 1 karung beras 2 kuintal. Besarannya besaran apa? Ayo dijawab, dibuka mikrofonnya. Halo? Kenapa, Pak? Saya punya, ini saya tuliskan lagi saja, biar mudah. Massa karung beras 2 kuintal. Oke, sekarang saya tanya, besarannya yang mana? Besarannya yang mana? Mas, besaran apa yang kita maksud di sini? Masih semangat lah udah main efek yakin banyak ngomong. Dijawab. Dijawab. Kenapa yang dimaksud? Besaran apa yang dimaksud? Coba semua dibuka mikrofon. Semua dibuka mikrofon. Besaran apa yang dimaksud di sini? Besaran apa yang dimaksud di sini? Besaran apa yang dimaksud di sini? Sekarung beras 2 kuintal. Saya minta kalau begitu Abdul Aziz, tolong dibuka mikrofonnya Abdul Aziz. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Sinyal kula jelek, Pak. Sinyal kula jelek, Pak. Sinyal kula jelek, Pak. Jelek. Sinyalnya jelek, Pak. Sana sinyalku ngelek kok taek. Ngelek kok taek. Sinyalku neng lapangan wajah. Ya untuk anak lah aku nambah. Aku kuat dia. Tony. Ada loyol. Tony. Amelo wedok. Anak-anak diam. Menang wae. Guru. Kif kembali ku aku kan. Kipalong. Kif kembali ku mau baju putih.
Oh, anak cuma tata ngono lho. Mbak cantik. Halo guys, ini orang ganteng. Halo guys, itu ada mbak-mbak. Yang menyendiri. Satu. Iwan berani nggak? Iwan boleh. Jadi anak, Bapak ini jadi sekarang beras 2 kuintal, maka besaran yang dimaksud adalah besaran massa, 2 itu nilainya, dan kuintal itu adalah temannya. Sekarang kita lanjutkan. sinyal saya jelek, Pak. Saya juga, Pak. Saya Anak terus dengar apa tidak? Pak. Yang saya jelek, Pak. Suara saya terdengar atau tidak, anak? Saya ganteng, Pak. Tolong dicek suara saya terdengar atau tidak? Sinyal saya jelek. Sinyal saya juga jelek. Sinyal saya jelek. Kurang jangan Bu. Ya kan, anak? Halo? Halo, hai. Hai, Pak. Hai, Pak. Jelek, Pak. Hai, Pak. Hai, Pak. Hai, Pak. Kak, saya Hai, Pak. sinyalnya jelek kok, Pak. Pak, ada gangguan sinyal. Gak ada sinyal, Pak. Nggak ada sinyal, Pak. Sinyal. Halo, anak? Makanya sinyal ya, Pak. Saya gak Baik, suara sopan, saya terdengar anak-anak semua? Halo? Tolong di Tidak, Pak. Tidak, Pak. suara saya masih terdengar atau tidak? Tolong. Pak, jaringannya putus-putus kok, Pak. Oke, ini sudah terdengar? Putus, Pak. Sepertinya. Yang jelek, Pak. Saya, Pak. Sama, Pak. Jaringan saya juga putus-putus. Oke, Sinyal saya baik. Pak. Ya, jadi ya sudah. Yang penting diperhatikan, yang penting perhatikan materi yang saya share. Nanti untuk penjelasannya tolong disimak baik-baik, dan HP-nya jangan dipakai untuk membuka aplikasi yang lain. Jangan sambil nge-game atau membuka YouTube atau apa. Agar jaringan kalian lebih stabil. Enggak, Pak. Baik, Pak, tolong diperhatikan. Kita lanjut. Pakai ngerek bisa, Pak. Oke. Nah, besaran tadi terbagi menjadi 2, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sekarang kita bahas dulu yang besaran pokok. Apa yang dimaksud besaran pokok? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya itu yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.
satuan tersebut tidak berasal dari besaran yang lain. Jadi saya ulangi lagi, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan dulu. Nanti kebalikannya adalah besaran turunan. Jadi kalau besaran turunan itu satuannya berasal satuan besaran pokok. Jadi kalau besaran pokok satuan sendiri, kalau besaran turunan satuannya itu adalah turunan atau berasal dari satuan besaran pokok. Nah, besaran pokok itu terbagi menjadi 7 jenis besaran. Jadi mengingatnya mudah, besaran pokok ada 7. Berarti besaran 7 ini dia masuk besaran turunan. Saya ulang lagi, ada 7. Besaran lain selain dari 7 ini, maka dia masuk kelompok besaran turunan. Nomor 1, besaran pokok itu adalah panjang. Satuan internasionalnya atau satuan internasional disepakati dipakai di dunia, di seluruh dunia, yaitu meter. Disingkat M Dia kecil. dapat jackpot. Selain meter ada juga, selain meter ada kilometer, ada inci, kemudian ada mil. Itu merupakan satuan besaran panjang. Tetapi satuan-satuan itu bukan satuan internasional. Tolong anak-anak kelas 7 mikrofonnya dinonaktifkan dulu, biar saya menerangkan dulu, nanti setelah itu nanti ada tugas untuk kalian. Besaran panjang itu satuan internasionalnya adalah meter. Misalkan satuan lain tadi ada kilometer, hektometer, inci, feet, kaki, itu merupakan satuan besaran panjang juga, tapi bukan satuan internasional, tapi satuan-satuan lokal. Kemudian besaran kedua ada panjang, satuan internasionalnya adalah kilogram. Punya satuan lain ada gram, ada ons, ada kuintal, ada ton. Selain kilogram itu bukan merupakan satuan internasional, tapi satuan lokal. Satuan ton. Ton itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya artinya detik. Siapa ke? Tolong mikrofonnya di off dulu. Nanti saya akan kasih kesempatan untuk kita diskusi, kalian bertanya atau menyampaikan apapun. Untuk sekarang mikrofonnya tolong dinonaktifkan dulu sampai saya selesai menjelaskan. Oke, satuan besaran pokok yang pokok keempat adalah suhu. Satuan internasionalnya adalah Kelvin. Selain Kelvin ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Reaumur. Tapi Celsius, Fahrenheit, Reaumur itu bukan satuan internasional, itu satuan lokal. Maksudnya begini, misalnya di Indonesia umumnya suhu pakai satuan Celsius. Tetapi di Eropa suhu umumnya menggunakan satuan Fahrenheit. Nah, kesepakatan seluruh dunia, satuan yang diterima di semua negara adalah Kelvin. Jadi Kelvin itu satuan internasional. Kemudian ada besaran kelima yaitu kuat arus listrik, satuannya ampere. Ada jumlah zat, satuannya mol, dan intensitas cahaya, satuannya kandela. Singkatannya ada di sebelah situ. Jadi ingat, satuan itu ada satuan internasional. Yang mana satuan internasional? Itu ada meter, kilogram, sekon atau detik, kelvin, ampere, mol, dan kandela. 7 besaran ini merupakan besaran pokok. Terus kalian tanya, misalnya, Pak, lebar itu kan satuannya meter juga. Pak, jarak itu kan satuannya meter juga. Nah, maka jarak, lebar, karena satuannya meter juga, satuan, maaf saya ulangi lagi. Jadi
Meter, kilogram, sekon, Kelvin, ampere, mol, kandela itu adalah satuan internasional. Nah, tadi panjang, maaf, lebar, jarak, kemudian tinggi, kan satuannya meter juga, maka itu sudah termasuk kebesaran panjang. Jadi, disebut panjang. Jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian ada konversi satuan. Itu mengubah satuan. Contohnya 1 kilometer kalau dijadikan meter berarti 1000. Atau kalau dalam tangga satuan turun 3 tangga. Kemudian 1 meter menjadi sentimeter turun 2 tangga, 100 cm. Nah, kemudian di sini yang mau saya tekankan, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mengatakan berat gula 1 kilogram, berat kardus 2 kilogram. Di sini antara besaran massa dan besaran berat itu adalah dua hal yang berbeda. Sekarang kalian harus tahu, massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda. Kilogram itu adalah satuan besaran massa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut berat itu sebenarnya adalah massa. Berat gula 1 kilogram. Sebenarnya yang dimaksud di sini adalah massa gula 1 kilogram. Nah, berat itu beda lagi dengan massa. Berat itu dipengaruhi oleh gaya tarik bumi dan massa benda itu sendiri. Nah, ini akan kita bahas di kesempatan lain. Tapi untuk sekarang kalian mengetahui bahwa massa dan berat itu merupakan dua besaran yang berbeda. Massa itu kalau satuannya kilogram, berat itu satuannya nanti kita sebut dengan newton. Massa itu masuk besaran pokok, berat itu nanti masuk besaran. Jadi seperti itu. Nah, oke, ini konversi satuan atau mengganti satuan. Kemudian satuan suhu juga ada. Ini cara melakukan konversi satuan suhu. Nah, itu nanti kalian bisa buka di bukunya. Oke, sekarang kita ke besaran turunan. Besaran turunan itu kebalikannya besaran pokok. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya berasal dari besaran pokok. Apa sih satuan besaran turunan? Contohnya ada luas, satuannya meter persegi, ada volume, satuannya meter kubik, ada berat tadi, satuannya newton, ada gaya, satuannya newton, ada massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Jadi besaran selain cara menghafalnya mudah, besaran selain 7 yang termasuk besaran pokok, maka dia masuk besaran turunan. Nah, sekarang ada satuan baku dan satuan tak baku. Nah, ini adalah tugas yang kemarin kalian gunakan, yang kalian kerjakan maksud saya. Satuan baku merupakan satuan yang apabila digunakan untuk mengukur, hasilnya akan sama setiap orang. Kalau satuan tidak baku itu adalah satuan yang kalau digunakan untuk mengukur, hasilnya berbeda-beda untuk tiap orang, walaupun benda yang diukur sama. Contohnya satuan baku apa? Sentimeter. Nah, jadi kalian mengukur panjang buku dengan penggaris, maka antara satu orang dengan orang yang lain hasilnya akan tetap sama. Misalnya panjangnya 10 cm. Orang kedua mengukur dengan penggaris juga 10 cm, orang ketiga juga 10 cm. Maka sentimeter ini merupakan satuan baku. Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang digunakan yang apabila digunakan untuk mengukur,
setiap orang akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Contohnya apa kemarin? Jengkal. Misalnya sebuah meja diukur oleh 3 orang anak. Yang satu tinggi, yang satu sedang, yang satu kurang tinggi. Nah, maka kalau pakai jengkal hasilnya akan berbeda-beda. Ya, jadi tergantung lebar tangannya. Mungkin yang tinggi karena lebar tangannya lebih lebar, dia dapat hasil misalnya 2 jengkal. Yang sedengan karena lebar tangannya agak lebih kecil, hasilnya 2 jengkal setengah. Yang tidak terlalu tinggi karena lebar tangannya kecil, maka dia mendapatkan nilai 3 jengkal. Nah, satuan seperti jengkal, hasta, deba itu merupakan satuan tidak baku. Sehingga satuan tidak baku ini tidak boleh atau tidak bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, jadi yang digunakan satuan baku. Oke, sekarang kita akan belajar melakukan konversi satuan. Nanti setelah ini ada tugas untuk kalian dikerjakan langsung di sini. Tetap di Google Meet. Oke, saya share dulu. Saya sudah keluar semua. Perhatikan cara melakukan konversi satuan agar nanti mudah. Oke, tangga satuan kalian ingat seperti ini. Ini ada kilo, hekto, deka, kemudian satuannya desi, senti, mili. Nah, ini setelah ini bisa diisi masing-masing. Misalnya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau gram ya di kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Kalau satuan lain misalnya Celsius, apakah boleh pakai tangga satuan? Boleh. Kilo Celsius, hekto Celsius, deka Celsius, Celsius, desi Celsius, senti Celsius, mili Celsius. Boleh. Sekon atau detik, apakah boleh pakai tangga satuan? Boleh. Berarti kilo sekon, hekto sekon, deka sekon, sekon, desi sekon, senti sekon, dan mili sekon. Di sini yang cara melakukan konversi satuan, ini sudah di SD dulu, kalian tahu. Kalau turun 1 tangga, berarti dikali 10. Kalau turun 2 tangga, berarti dikali 100. Kebalikannya, kalau naik 1 tangga, dibagi 10. Kalau naik 2 tangga, maka dibagi 100. Nah, contohnya begini. Contoh, 2 kilometer berapa meter? Nah, 2 kilometer berapa meter? Kilometer ke meter berarti turun 1, 2, 3. Berarti menjadi 2000, betul. 2000 meter, Pak. Kali, betul, 2000 meter. 2 kali 1000. Kalau saya menggunakan tanda titik, ini artinya kali. Jadi mulai sekarang, di SMP, kali itu menggunakan tanda titik, bukan pakai X. 2000 meter. Nah, ini bisa ditulis begini. 2 kali, ini kan nolnya 3, bisa ditulis begini. 10 pangkat 3 meter. Oke ya, saya kasih contoh lagi. Misalnya 3 hektometer berapa sentimeter? Hektometer ke senti berarti turun 1, 2, 3, 4. Jadi turun 1, 2,
1, 2, 3, 4. Berarti kalian tuliskan begini. Bisa menjadi 30.000 cm. Atau kalau sederhananya tadi kan turunnya 4. Nek turun kan kali. Berarti kan 3 kali 10 pangkat 4. Nah, ini yang biasanya menjadi kesulitan untuk kalian. Kalau bagi, misalnya 5 mm, berapa meter? Nah, 5 mm berapa meter? Naik berapa? 1, 2, 3. Berarti 5 dibagi 1000. Ini kalau kalian tuliskan desimal, ini desimal dari belakang. Ini nolnya berapa? 3. 1, 2, 3. 0,005. Tapi ini bisa ditulis begini saja. Milimeter ke meter, naik berapa? Naik 3. Naik itu dibagi, maka bisa ditulis begini. 5 kali 10 min, atau di sini saya kasih keterangan, kalau turun di 10 pangkat N, itu adalah jumlah berapa tangganya, turun berapa tangga. Kalau naik, itu dikali 10 pangkat min N, berapa. Nah, jadi contoh cepatnya, misalnya begini, 7 cm apa kilometer. Senti ke kilo naik 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia naik kali 10 min naik 5. Tulis saja kali 10 min 5. 2 desimeter berapa hektometer? Desimeter ke hekto, 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Tulis saja 2 kali 10 pangkat min 3. Kalau turun 4 des 1, 2. Turun berarti kali pangkatnya positif. 4 kali 10 pangkat 2. Nah, jadi kalian sekarang coba menuliskannya tidak pakai nolnya banyak atau dalam bentuk desimal, tapi dalam perkalian 10 pangkat begini. Saya ulangi lagi, kalau tangganya turun, kali 10 pangkatnya positif, turun berapa tangga? Kalau naik, kali 10 pangkatnya negatif. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Kalau Bisa, bisa, Pak. ini kalian catat dulu di buku catatan kalian. Saya beri waktu 5 menit, tolong catat di buku kalian. Oke. Tolong dicatat, setelah ini akan saya beri soal. Kamu kan sekolah kan mestinya harus membawa buku. Nah, jadi mulai sekarang biasakan. Walaupun pelajarannya daring, nggawa HP, nggawa buku paket, nggawa buku tulis, bawa diktat, semuanya dibawa. Jangan ditinggal di rumah, jangan hanya membawa HP saja. Sekarang ini dicatat di buku. Kalau nggak kamu catat, kamu lupa nanti. Kalau nggak kamu catat, kamu lupa. 5 menit saya kasih waktu nyatat. Iya, ditulis.
Ora ya, asik mangan. Halo. Assalamualaikum. Duh, apa nih? Diku. Balik jalan apa? MTK? Iya, Pak. Mas. Pak, niki pelajaran MTK atau IPA, Pak? Pelajaran apa, Pak? Pelajaran apa, Pak? Pak? Dulu kamu jadwalnya tahu enggak sekarang pelajaran apa? IPA, Pak. Ya, betul. Baik, sekarang saya akan kasih soal. Jadi dikerjakan sekarang. Saya kasih beberapa soal. Nanti langsung dijawab. Soalnya adalah mengkonversi satuan. Tolong jadikan dalam bentuk perpangkatan 10. Jadi kali 10 pangkat berapa. Jangan dijadikan bentuk panjang dan bentuk desimal. Baik, kita mulai soalnya. Oke. Soal yang pertama. Satu. Panjang meja 20 cm. Berapakah panjang meja jika dinyatakan dalam meter? Oke, dalam meter. Soal yang kedua, masa, tolong mikrofonnya di off-kan dulu. Masa sekotak garam, garam dalam kotak adalah 200 gram. Berapa jika dinyatakan dalam Pak, yang pertama mau kilogram? motor, Pak. Meter. Jadi saya ulangi lagi kalimatnya. Panjang nomor 1, panjang meja 20 cm. Berapakah akan dalam? Yang kedua, gram. Berapa jika dinyatakan dalam kilogram? Ya, silakan dikerjakan. Niku toh, Pak. Ya, kerjakan sekarang. Waktunya 5 menit. Astagfirullahaladzim. Oke, Pak. Ya, ayo. Hanya 2 soal mudah kok. Pak, kalian soalnya ditulis, Pak. Ya, soalnya ditulis. Soalnya ditulis di buku. Iya, Pak.
Kita langsung jawab anak-anak. Untuk nomor 1, siapa yang mau menjawab? Nomor 1, siapa yang mau menjawab? Yuk, silakan. Pinter kok. Pak saya. Nomor 1 berapa jawabannya? 20 cm kalau dijadikan meter. Ayo dijawab anak-anak semua. Sentimeter ke meter naik atau turun? Naik atau turun? Naik, Pak. Ayo dijawab. Naik, Naik. Pak. Naik berapa tangga? 2 tangga, Pak. 2 tangga, Pak. Naik berapa tangga? 2 tangga. Naik itu berarti dikalikan 10 pangkatnya positif atau negatif? Naik itu pangkatnya positif atau negatif? Halo? Negatif, Pak. Negatif, Pak. Negatif. Berarti Negatif. kalau begitu kita tuliskan menjadi 20 kali 10 pangkat berapa? Angkat 2, Pak. Dan, Pak. Angkat 2. 20. Pangkat min 2 meter. Oke, ini jawabannya. Yang nomor 2, berarti ini menjadi 200 kali 10 pangkat berapa nomor 2? Gram ke kilogram? Kali 10 pangkat berapa? Pangkat 1, Pak. Angkat 1, Pak. Gram ke kilogram naik atau turun? Gram ke kilogram naik atau turun? Gram ke kilogram naik atau turun? Bener, Pak. Naik berapa tangga? 2 tangga, Pak. Gram ke kilogram kok 2 tangga. Naik berapa tangga? 3. Naik berapa tangga kan? 3, Pak. 3. Berarti kalau gitu dituliskan 10 pangkat berapa? Pangkat Dituliskan 1. 10 pangkat berapa ini? Naik 3 tangga berarti dituliskan 10 pangkat min 3 kilogram. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa kita pelajari untuk pagi hari ini. Tolong untuk pertemuan selanjutnya kalian Ya, Pak. bisa persiapan baik buku dan lain sebagainya. Setelah ini kalian pelajaran matematika, tolong jangan keluar dari Google Meet. Kami akhiri dulu. Oh iya, tetap berdoa, jaga protokol kesehatan, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan bacaan adalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Enggak weta. Kamu gara-gara dia. Aduh.